Saudara, tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan, seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya, namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita umat kekasihnya. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Mari dengan kerendahan hati kita memulai kebaktian Jumat Agung ini sambil menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, dan memandang salibnya dengan pujian Nun di Bukit yang Jauh. NKB nomor 83 baitnya yang pertama dan kedua. datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya karena besar kasihnya ke dunia ini,
Ia mengaruniakan yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara, peristiwa salib adalah peristiwa tragis seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendaknya?
Mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari Jumat Agung ini kami boleh kembali menghayati dan merenungkan betapa besarnya, betapa luar biasanya kasih-Mu untuk kami semua. Engkau rela mati di kayu salib di Bukit Golgota untuk mengampuni dan melepaskan kami dari belenggu dosa. Sungguh kasih yang luar biasa untuk kami semua. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, kami belum bisa membalas cinta kasih-Mu yang luar biasa itu. Karena ketika kami melihat ulang kehidupan kami, masih kami temukan dosa dan pelanggaran, baik melalui perkataan maupun perbuatan, baik kepada Tuhan maupun kepada orang-orang sekitar kami. Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami yang kami akui secara pribadi di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dosa kita, mari saudara dengan penuh sukacita menerima berita anugerah dari Tuhan. Dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7, demikian saudara. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita boleh bersekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau beri
Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan semakin membuat kami menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami pun juga semakin menghargai kehidupan kami dengan lebih taat kepada Tuhan, lebih setia kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga keselamatan yang kami dapatkan tidak sia-sia, tapi mampu kami bagikan untuk menyelamatkan, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus, di Jumat Agung ini kami rindu Engkau menyatakan kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, dan mampukan kami pula ya Tuhan untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 30. Demikian, saudara. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ditulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Kehidupan kita akan berbahagia ketika sabda Tuhan mampu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan terakhir atau perkataan terakhir seseorang yang akan meninggal dunia merupakan sebuah pesan atau perkataan yang didasari dengan kejujuran. Dia berpesan dan mengatakan apa adanya. Kemudian juga didasari dengan kesungguhan dan untuk kebaikan orang-orang yang ditinggalkan. Saudara, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Menjelang Ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa, menjelang kematiannya, Tuhan Yesus pun juga menyampaikan pesan. Ada 7 pesan atau 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. 2 di antara 7 pesan, 7 perkataan itu adalah yang pertama. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku haus." Saudara dikasih Tuhan, perkataan "aku haus" yang diucapkan Tuhan Yesus di depan banyak orang itu merupakan sebuah rasa haus yang luar biasa. Mungkin sudah dalam taraf dehidrasi atau kekurangan cairan yang akut. Mengapa saudara Tuhan Yesus mengalami rasa haus atau kehilangan cairan yang luar biasa dalam tubuhnya? Hal itu karena begitu beratnya dan begitu panjangnya, begitu lamanya jalan salib yang harus
Tuhan Yesus tempuh di dalam hidupnya. Kita mencoba membayangkan, saudaraku, sore hari Tuhan Yesus ditangkap, kemudian malam hari dipenjara, pagi sampai siang diadili di depan Kayafas, di depan Hanas, lalu dipontis Pilatus, kemudian harus memikul salib, dianiaya sampai ke Bukit Golgota. Siang hari, kurang lebih pukul 12 siang. Dari sore, malam, pagi, dan sampai siang hari, kita bisa membayangkan betapa beratnya dan betapa lamanya jalan salib atau penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, penderitaan yang luar biasa dialami Tuhan Yesus yang pertama secara fisik. Pasti Tuhan Yesus merasakan sangat capek dan sakit luar biasa, menerima pukulan, menerima cambukan, dan harus berjalan dengan memikul salib yang sangat berat. Secara fisik mengalami capek dan sakit yang luar biasa. Kemudian saudara, secara mental atau psikis, Tuhan Yesus juga merasakan lelah dan menderita yang sangat luar biasa, karena dia merasa sendirian di dalam menanggung beban hidup itu. Para murid meninggalkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus dihukum secara tidak adil. Kemudian secara hati atau perasaan tentu Tuhan Yesus merasakan sakit hati dan kecewa kepada orang-orang yang sangat dia kasihi. Ada perubahan dalam diri mereka. Di saat Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem, orang-orang itu begitu semangat, menyanjung, mengeluh-elukan, bahkan mereka rela berkorban, melepaskan jubah demi alas Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Tetapi setelah Tuhan Yesus diadili dengan cara yang tidak adil, mereka mengatakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Jemaat Tuhan, penderitaan yang sangat berat dan sangat panjang itulah yang membuat Tuhan Yesus mengatakan, aku haus. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Perkataan ini menunjukkan bahwa walaupun mengalami, melewati, dan dihadang dengan penderitaan yang luar biasa berat, tetapi Tuhan Yesus dengan setia menjalaninya hingga ia berhasil menyelesaikan karya Allah bagi keselamatan dunia, untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus rela disalib. Tuhan Yesus rela menjalani penderitaan yang sangat panjang dan berat. Dan dia rela mati di Bukit Golgota. Pertanyaannya, mengapa, saudara? Tuhan Yesus mau dan rela melakukan, mengalami semuanya itu. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus meyakini bahwa hal itu merupakan kehendak Allah Bapanya dan juga merupakan tujuan hidupnya saat ia mau ke dunia. Dia datang ke dunia untuk mengalami penderitaan demi keselamatan semua orang. Kemudian yang kedua, saudara, Tuhan Yesus yakin bahwa ada kemenangan di balik penderitaan yang harus dia alami. Ada kebangkitan di balik kematian, ada pengampunan yang benar-benar melegakan dan keselamatan yang benar-benar mengubah kehidupan manusia dari hamba dosa menuju kematian dan penderitaan kepada hamba Tuhan yang menuju kepada kehidupan kekal dan kebahagiaan. Perubahan inilah, saudara, yang diyakini dialami oleh semua orang yang percaya kepadanya, dari
hamba dosa yang akan mendapatkan hukuman mati kekal menjadi hamba Tuhan yang akan mendapatkan kehidupan kekal dan kebahagiaan. Tuhan Yesus rela mati demi kebahagiaan semua orang yang percaya kepadanya. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus meyakini bahwa penderitaan dan kemenangannya akan membawa keselamatan umat manusia dari belenggu dosa menuju kepada kehidupan yang damai, ada kelegaan, ada pemulihan, dan ada kebahagiaan di sana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, menjadi anak-anak Tuhan yang setia mentaati kehendak Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan dalam segala keadaan kehidupan kita. Di tengah-tengah keberhasilan kita, di tengah-tengah kebahagiaan kita, mari kita mensyukuri itu. Di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, mari kita juga tetap mensyukuri itu. Karena kita yakin dalam segala keadaan Tuhan tetap dekat, Tuhan tetap menguatkan hidup kita. Mari saudara, kita jalani kehidupan kita dengan setia kepada Tuhan. Maka kelegaan, pemulihan, kebahagiaan akan terus kita alami di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengingkarkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Yesus, sungguh kami kembali mengucap syukur padamu ya Tuhan. Untuk kami Engkau rela mati, menyerahkan nyawa, guna melepaskan kami dari belenggu dosa dan membuat kehidupan kami dipulihkan oleh Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk memakai kehidupan kami yang baru itu untuk menguatkan, mendampingi, dan juga memberkati orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk keamanan di Indonesia, khususnya juga di Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang ya Tuhan. Biar Tuhan yang melindungi supaya tetap aman dan damai, bebas dari teror bom dan lain sebagainya. Berdoa untuk proses vaksinasi biarlah terus berjalan sehingga semakin banyak orang divaksin dan mereka boleh kebal, boleh tetap sehat, dan virus corona semakin berkurang dan hilang dari kehidupan kami. Berdoa bagi yang sakit ya Tuhan, biarlah kehadiran-Mu boleh menguatkan mereka, membawa pengharapan, dan boleh menyembuhkan yang sakit.
Berdoa bagi saat ini yang mengalami penderitaan, baik karena bencana, karena pergumulan, atau rasa kehilangan yang dalam. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah segala rasa yang mereka alami, sehingga mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dan menemukan jalan keluar yang terbaik dalam hidup mereka. Berdoa bagi pelayanan gereja-gereja Tuhan, biarlah melalui gereja Tuhan, cinta kasih-Mu, pengorbananmu dan keselamatanmu juga boleh dialami sebanyak-banyaknya orang, sehingga banyak orang yang mengalami kekuatan pertolongan dari Tuhan melalui gereja Tuhan yang tersebar di seluruh dunia. Berdoa untuk GKI Gondomono ya Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani, baik secara online maupun onsite, baik melalui persekutuan-persekutuan, doa-doa bersama, dan juga bantuan-bantuan yang masih mampu dilakukan, diberikan, boleh memberkati dan menguatkan khususnya jemaat GKI Gondomono dan masyarakat sekitar. Berdoa bagi kami sekeluarga ya Tuhan, biarlah kehadiran merukunkan, menguatkan kami sekeluarga, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami di tengah-tengah keluarga kami dengan tetap rukun dan bahagia. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan juga hadir di tengah-tengah pergumulan pribadi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendasari persembahan kita dengan membaca Mazmur 107 ayat 1 hingga 3 demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 0000 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang, atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersuka cita kita berikan persembahan kita.
undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah semesta alam, kami datang membawa persembahan. Terimalah Tuhan, berkatilah sehingga kami semua boleh memakainya untuk pengabdian kami kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. setelah kebaktian Jumat Agung Yusen, mari kita menghayati bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga hingga rela menderita mati berkorban bagi setiap orang. Dan mari saudara, kita meneladaninya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan dan saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengadakan kebajikan kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Hosiana. Amin.